Bincang Kopi. Dari kopi, jadi cerita. Dipersembahkan oleh Pilo Coffee. Halo. 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 Halo Bang Jon. Halo. Ya. Ya, saya Maria. Bagaimana kabar Bang Jon? Baik. Sehat ya? Udah mulai bosen sih. Mulai bosan. Untuk awal boleh perkenalkan diri dulu Bang Jon buat Siap. pendengar kami nih. Nah, nama saya John, tinggalnya di Makassar. Kegiatan sehari-hari sekarang nganggur. Nganggur. Sebelum nganggur di mana tuh? Nganggur sambil harap-harap cemas. Ya itu aja sih. Apa lagi ya? Cukup baik. Di Makassar punya toko namanya Toko Ujung, Kopi Ujung. Jual kopi dari dulu ya. Dan kita juga ada 1-2 kafe lah di Makassar ini, di Kopi Ujung sendiri sama ada outlet lain. Ini Bang Jon, Gitu. bisa Ya. menceritakan apa yang Bang Jon alami terkait pandemik ini, baik dari segi coffee shopnya, roastery-nya? Oh iya, kalau coffee shop sih praktis tinggal berharap pada anugerah ilahi aja. Jadi penjualan sih turun drastis ya, sampai bahkan bisa dibilang di satu outlet itu sampai 90%. Jadi tinggal 10% dari yang biasa. Kalau roastery biasanya seminggu roasting 5 kali, 4 kali. Belakangan ini seminggu sekali aja udah syukur. Itu sih yang terjadi sekarang. Kalau dari segi toko kopi oleh-olehnya juga mengalami penurunan drastis? Iya masih tetap pasti, karena kan begitu kita mulai turun drastis itu begitu mulai ada positif di Jakarta, itu semua apa ya istilahnya aktivitas pariwisata itu langsung pause kan. Di 2 minggu 3 minggu awal sih begitu ada yang positif di Jakarta masih ada di sini, masih ada aktivitas, tapi setelah itu ya nggak ada lagi, MICE nggak ada event. Kan kalau Makassar tuh banyak event ya, banyak berharap pada pariwisata yang MICE gitu, bukan kayak Bali gitu kan. Kalau Bali kan liburan, kalau sini banyak yang lebih untuk meeting, datang ke kantor, datang pertemuan ini, pertemuan itu. Nah itu hampir nggak ada lagi. Begitu bulan Maret pertengahan ya, kalau nggak salah itu udah nggak ada. Kita juga sendiri di toko sih langsung was-was, jadi kita juga langsung membatasi. Waktu itu kita dari awal bulan kita udah langsung blok area tertentu, itu customer nggak boleh masuk kayak gitu-gitu. Cuma ya memang secara penjualan sih turun drastis. Kalau di Makassar sendiri, apakah udah mulai PSBB, pembatasan sosial? Udah. Kita PSBB tanggal 24 yang lalu, 24 April. Dan ya bandel di sini. Itu jalanan tadi dengar kan, masih lewat-lewat aja semua. masih bebas-bebas aja sih sebenarnya. Walaupun pemerintah memang kan itu ada toko disiram-sirimin air kayak gitu supaya pada tutup. Tapi ya saya lihat sih masih lumayan kepala batu. Itu yang serem sih, karena kan artinya PSBB-nya bisa jadi panjang lagi. Itu yang ngeri. Kemudian Kita PSBB sampai 7 Maret. Ya? Ya, kecemasan ini juga emang mendera semua orang ya. Di Jakarta sendiri Iya. juga penjualan tuh di atas 70% turunnya memang. Belum ditambah perumahan pekerja, baik toko, Iya, betul. roaster, coffee shop, Betul. apalagi kan. Kita lagi mau ambil tindakan itu sih. Ini lagi berat banget, lagi mikir nih. Awal bulan kan, udah lihat data bulan lalu lah. Aduh, ini gimana ya? THR lagi kan. Iya, THR lagi. Kalau dari segi langkah-langkah, apa aja yang udah lu kebayang, John? Kita sih sekarang akhirnya fokus online ya. Kayaknya sama dengan di Jakarta, fokus online. Karena kita juga punya toko di marketplace kan, dan sudah lama juga toko itu, dan kita ya bus penjualan di situ, lebih banyak promo di situ, pasang iklan lah dan lain-lain. Terus selain itu juga kita juga ya tetap lewat sosial media sih, tetap memberitahu ke customer kita tetap buka gitu, kayak gitu sih. Itu bagaimana Kalau dari yang di marketplace? marketplace naik lumayan signifikan, karena perkiraanku juga kan orang-orang juga nggak bisa kemana-mana ya, jadi ya mereka ya browsing aja istilahnya. Memang banyak istilahnya customer baru sih banyak dari marketplace itu, antara bahkan yang lokal pun sampai daerah-daerah. Jadi kayak kita kan jarang tuh misalnya yang dari daerah mana ya, kemarin tiba-tiba ada Sidrap itu nggak cuma beberapa jam dari Makassar, cuma ya tiba-tiba nongol gitu.
di online shop kita menongol gitu. Sedang Ada dapat satu code gitu. list Mungkin ya. iya, mungkin dia sering ke Makassar tapi gara-gara harus stay at home dia beli di Tokopedia kayak gitu. Ya, nyebut deh. Nggak apa-apa nyebut, nggak apa-apa. Nggak apa-apa kan sama-sama kita penjual. Nggak apa-apa kok. Tapi mereka mendukung kita kan. Kemarin kan dia bikin satu dalam kopi itu keren sih. Iya. Kalau Oke. bikin kemasan literan, apakah bikin juga atau mungkin ini ada yang menarik dengan produk-produk Kopi lain? Ujung. Jadi kita Kopi Ujung itu justru sejak 2015 sebenarnya produk kita yang paling laku justru yang botolan. Jadi di locally di Makassar, kalau di Jakarta ada tren es kopi susu kan. Nah kalau kita tuh di sini botolan kita yang 250 ml itu justru yang paling laku. Maka waktu Jakarta heboh dengan literan, kita gimana ya ikutnya ya? Kalau ikut kita udah lama bikin yang 250, gimana nih mau dibunuh nih 250. Nah juga akhirnya kita bikin 500 sih sekarang. Ada juga, cuman tetap yang 250 tetap favorit. Jadi emang customer kita di sini, pasar kita di sini emang lebih suka produk yang itu dan mereka tetap jalan. Walaupun memang turun juga sih, berasa turun juga. Cuma luckily itu yang masih jalan terus sehari 50-an adalah 50-100 botol masih tetap ada. Memang angka-angka kalau di Makassar nih beda ya sama Jakarta, bisa sampai ribuan. Kalau di sini ya ratusan udah luar biasa. Ribuan buat tertentu, nggak semua juga kan. Apa tersebar merata ya. Betul. Panah Dewi Fortuna nih. menu apa aja yang sudah ada di botolan? Kalau yang baru kita buat sih sebenarnya tinggal yang 500 ml itu aja, kita memperbesar botolnya. Jadi kan asumsinya orang tinggal di rumah lebih lama, ya udah kita sediain. Karena kita juga nggak mau kejar 1 liter sih, takutnya udah basi duluan. Itu harus jadi soalnya ya, beberapa kali. Bahkan yang 500 tuh pernah ada customer kita yang sampai basi duluan gitu, nggak pakai kayak gitu. Jadi ya kita nggak mau kejar sampai gede kan. Karena masanya Dan pendek. ya minuman lainnya sebenarnya sih di outlet yang satunya justru. Jadi di outlet kita yang satu ini kan memang lebih ke namanya kafenya Coffee O'Clock ya. Dia lebih healthy food. Jadi memang kita boost ke menu-menu yang jus, minuman sehat. Kita punya produk yang namanya Triple Shot, itu benar-benar immune booster. Jadi isinya ada yang jahe, ada yang apa tuh namanya turmeric apa ya? Kunyit. Ya kayak gitu. Jadi itu juga lumayan menjual lah istilahnya. Ada jus-jusan juga kan, ada smoothie kayak gitu. Itu lumayan laku. Tapi ya tetap berat banget. Itu kita cuma bisa ngandelin itu sih akhirnya. Sekarang mau fokusnya ke online berarti ya, ke Tokopedia misalnya. Iya online sama kayak GoFood. GoFood gitu ya. Kalau GoFood, GoShop gitu di sana tetap jalan di tengah pandemik ini dan potongannya pun tetap besar kah? Tetap jalan semuanya. Memang potongan itu yang agak menyedihkan. Iya. Tapi ya udah mau diapain lagi. Kalau di Jakarta sendiri emang sebagian besar tuh sudah apa istilahnya ganti posisi gitu. Dari toko kopi jadi mereka bisa jadi toko makanan lah kurang lebih. Jadi nggak hanya jual minuman kopi tapi jual makanan juga kan dalam bentuk beku. Iya, to go ya. Iya. Emang jadi pertimbangan juga buat lu, John, makanan. Kita sebenarnya kan kalau di toko kopinya kita sendiri itu kita nggak jual makanan. Jadi cuma toko tradisional kita, toko utama gua itu bukan izin resto tuh, itu izinnya izin Indomaret tuh percaya. Okay. Jadi toko kita itu adalah toko kelontong sebenarnya. Jadi emang nggak jual makanan basah. Tapi di kafe yang satu emang gitu. Jadi kita pas juga sebenarnya launching apa namanya catering kayak gitu. Itu pas sebelum COVID kita memang udah ada catering. Nah itu kita jalanin itu sih. Jadinya jual makanan sama kita simplify. Jadi kita mau simplify juga. Misalnya makanan kita kan lumayan rumit dan agak mahal gitu ya. Kita bikin jadi simple, jadi kayak rice box gitu aja, terus kasih lauk. Ya udah dijual lebih murah gitu sih. Itu yang kita lakukan sekarang. Cuma ya mau bilang jalan juga nggak terlalu sih, biasa aja. Karena saya mengerti sih, karena customer juga kan mikir ya harus hemat. Jadi mereka akan cari alternatif termurah
yang bisa mereka dapat kayak gitu. Sementara kita jualan di kafe yang baru ini, kita jualannya superfood. Superfood itu tidak murah. Harganya tinggi ya, sayangnya. Gitu, jadi gitu. Jadi kita coba simplifikasi. Jadi ada juga yang 20 ribuan kita jual nasi sama telur kayak gitu. Tapi ya nggak kena ke marketnya sih. Karena market kita memang yang di sini, yang di kafe baru ini adalah orang-orang yang health conscious gitu kan. Ya tetap jalan sih. Mereka tetap pesan Sionoa kayak gitu, tetap pesan, tetap ada. Cuma memang jauh berkurang dibanding dulu. Gitu. Kita mau coba diversifikasi, cuman saya nggak berani, bukan nggak berani ya, nggak mau terlalu jauh juga sih, karena kan kita jadi latah gitu. Saya nggak mau latah, itu yang sangat saya hindari secara pribadi. Nggak mau latah, jadi nggak mau ikutan. Iya. Karena terdesak jadi apapun kita bikin gitu kan, jangan dulu deh, coba strateginya lebih hati-hati, lebih cantik gitu, jangan terlalu apa aja bikin jangan ya, soalnya bukan ciri kita, jadi kita jangan sampai secara bisnis. Saya pribadi prinsipnya jangan kita mengganti ciri khas kita. Jadi ciri khas misalnya kopi ujung atau coffee o'clock ini punya ciri khas seperti ini. Jadi jangan gara-gara situasinya jelek kita jadi jual produk yang lebih jelek, misalnya jual dengan produk yang pokoknya asal ada ya, itu nggak bisa juga. Kita tetap harus jaga ciri kita kan, supaya kalau nanti situasinya normal, situasinya baik, dan customer juga ngelihat kita, itu tidak terjadi ini kayak biasa nih gitu. Itu yang saya secara pribadi saya paling hindari sih, jangan sampai saya dibilang biasa kayak gitu. Itu kalau saya. Tapi yang pertama ini kuat-kuatan sih sama COVID nih. Idealisme atau COVID realitas dia. Kalau dari pekerjaan bagaimana? Apakah ada pengurangan atau gimana? Kita strateginya sih kemarin kita ngurangin shift. Jadi kita nggak buru-buru merumahkan, tapi kita memang ngurangin shift. Jadi di sisi lain juga kan kotanya kan Makassar tuh nggak terlalu gede, dan kalau udah sore itu udah mulai sepi waktu awal-awal kan, karena mulai PSBB sepi banget. Nggak mungkin kita tetap bertahan buka di atas misalnya jam 6 sore. Kalau di daerah toko kita tuh itu 11 toko emas mana. Toko emas itu waktu mereka masih buka jam 5 sore udah pada tutup, dan kita tinggal sendiri di jalan itu ngeri. Jadi kita mending tutup juga. Jadi akhirnya kita kurangin shift. Jadi tadinya buka dari jam 8 sampai jam 10, kita cuma buka dari jam 8 sampai jam 5 supaya resiko juga berkurang, biaya juga berkurang, karena karyawan jadinya nggak usah masuk full kayak gitu. Tapi nggak dirumahkan gitu ya? Nggak, belum dirumahkan. Ini lagi mikir next step mesti bagaimana memang. Tapi kalau untuk toko utama gua sih, yang toko ujung itu kita masih lihat belum perlu dirumahkan, karena lihat data bulan lalu ya dibilang untung enggak sih, tapi nutup biaya iya, masih bisa nutup biaya. Ya udah kita jalan tetap kayak gitu. Kalau yang di outlet yang satu ini yang agak berat nih. Ini makanya lagi diskusi sama owner-owner, kan gue berpartner ya sama teman-teman yang lain. Masih gimana nih? Karena produknya juga drop banget ya. Iya drop. Kalau kafe drop banget sih. Terus produknya yang juga drop ya? Satu ini, iya. Apa superfood gitu? Susah sih. Karena kan kalau fresh food kayak gini ya ujung-ujungnya waste kan, ujungnya dibuang gitu loh. Jadi kalau kita nggak hati-hati ya bisa lebih besar pasak dari tiang. Karena bahan baku ya, soalnya ntar bisa expire dan sebagainya gitu. Betul ya, kan memang makanan basah ya, itulah risikonya. Tidak semua bisa di freeze. Sayur buah itu kan segar semua. Jadi akhirnya dampaknya juga luas ya, pemasok juga kehilangan. Iya betul. Gue terus terang bukan minggu lalu, 2 hari lalu tuh mikir ini udah bentar lagi mau bulan Mei ya. Mei Juni itu adalah mulai bulan-bulan di mana gue akan beli kopi. Panen soalnya. Iya, lihat stok kopi di gudang, aduh mau beli apa lagi ini. Langsung mikir, waduh ini habis ini gimana ya. Ini tuh sih, itu yang minggu lalu ngelihat itu kondisinya, aduh berat nih, ini mesti ngomong nih sama supplier kita gitu, karena ya berat sih, kejepit jadinya, sangat terjepit. Jadi kita mau membantu mereka, kita juga nggak punya saluran gitu loh untuk menghabiskan produk itu berat. Jadi pikiran panjang untuk itu. Ya dari segi pengolah sama koperasi juga kemarin gue tanya, dan hari ini juga gue tanya di podcast, mereka juga turunnya sampai di atas 70% juga produksi. Mereka bingung tuh sebenarnya. Disayang sama panen harus jalan, tapi kalau diserap oleh koperasi
barang nggak jalan gitu kan, bisa sampai setahun 2 tahun karena pembelian juga nggak ada. Terus mereka udah juga nyoba diskon karena ada beberapa daerah panennya harga cherry turun, jadi mereka menyesuaikan harga green bean. Tapi tetap nggak bisa mendongkrak penjualan juga karena emang tadi kan kalau betul. Kalau lihat grafik kan, ini 2 tahun terakhir, misalnya tahun lalu, tahun ini itu kayaknya bagus panennya. Kopi lagi banyak nih kayaknya. Kalau lihat tahun lalu deh, 2019 tuh kopi lagi banyak-banyaknya. Iya benar. Dibanding 2018. Nah, ini tahun ini kayaknya lumayan sama. Gue nggak dengar ada keluhan tentang cuaca misalnya atau apa yang seperti yang dulu 2016-17. Ini kayaknya lagi bagus, lagi banyak nih. Nah, kalau banyak siapa yang bisa serap nih? Aduh, ya itu juga kekhawatiran yang terjadi di hulu. Betul. Stres juga, cemas juga, semua cemas jadinya. Iya. Kondisi. Makanya ya kita jadinya kalau saya sendiri sih nanti bakal fokus ke ya harus memilih origin tertentu, kita fokus di situ, kita push itu aja kayak gitu. Yang kita udah lama kerja sama mereka, jadi langganan lama, kita mungkin akan mengurangi tapi tidak akan putus sih. Kita akan coba cari cara di sini untuk ngabisinnya gimana kayak gitu. Kan gitu aja. Sebenarnya penjual kopi kan simple ya. Ngabisinnya gimana? Ya, hilangkan kopi ini gimana? Kan gitu. Baik John, terima kasih sudah meluangkan waktu. Siap. Sama-sama. Ada pesan terakhir? Ada pesan terakhir. Pesan saya terakhir, nantikan ice berikutnya. Stres nurutin yang itu juga soalnya. Ice juga kan mau nggak mau ditunda dong ya? Betul, ditunda habis-habisan. Ya, kemarin ya kita ini sih grupnya udah sepi banget sih, udah nggak tahu mau bahas apa lagi karena dari World juga kemarin World malah ngirim email segala macam tuh udah tunggu lihat aja ntar deh kayak gitu intinya. Oh, sampai mereka malah gitu nanya iya sekarang kemarin malah survei buat next mau bagaimana, itu mereka ngirim survei baru-baru ini nanya next mau bagaimana kayak gitu kayak 2020 udah lewat aja deh. Aduh, kayaknya di skip aja ya 2020 ya. Iya, sayangnya kita baru setengah jalan. Itu yang stuck di Indonesia adalah yang kejepit kita karena kita setengah jalan, kita belum punya juara yang tinggal lagi ya, 2 lagi kan. Baru punya 2 nih, aduh. Jadi PR dari gue sebagai penyelenggara masih stres di situ. Itu pesan terakhir ya, semoga cepat berlalu. Amin. Entah kapan, tapi ngeri kalau baca berita kan bisa sampai 2 tahun gitu. Iya. Nah, itu ini tadi sempat kelupaan ditanyain ya, kalau memang jadi panjang nih akhir tahun atau bahkan sampai tahun depan, apakah sudah punya langkah antisipasi untuk Kopi Ujung? Gue lagi belajar skill yang lain sih, terus terang aja. Secara pribadi pengen belajar skill yang lain. Seperti apa? Skill yang lain yang gak ada hubungan sama kopi. Ya, seperti apa? Lagi belajar balik ke foto, balik ke editing. Jadi kan sebelum di kopi gue orang IT nih aslinya. Iya. Nah balik ke situ lagi misalnya kayak gitu. Terus belajar tentang branding, belajar tentang merchandising misalnya, seperti itu. Itu kemarin sih yang nengok di aplikasi-aplikasi belajar gitu. Karena balik ke apa yang gue tahu dulu kayak gitu. Itu aja kalau gue pribadi ya. Belum ada. Tapi belum melihat ada alternatif lain sih. Tetap pengen bertahan di sini dulu, gitu. Pengen bertahan di kopi. Tapi pasti akan berubah banyak. Gitu. Kafe mungkin nggak akan jadi pilihan lagi, misalnya kayak gitu. Jadi secara pribadi 2019-2020 adalah target gue adalah expand. Dan itu gara-gara COVID pasti cut off. Nggak mungkin kita buka kafe lagi misalnya. Kalau memang ini pandeminya panjang, 2021, 2022, bisa buka kafe mah harus benar-benar punya konsep baru gitu loh, punya cara baru yang mungkin setiap tempat duduk harus kayak telepon umum kayak gitu. Sendiri duduknya itu kan sama sekali aneh jadinya. Dan kita nggak bisa punya outlet baru lah sebenarnya. Kalau lihat kondisi ekonominya juga kayak gitu, ya kita harus pikir bagaimana caranya. Dan strateginya mungkin ke depan ya lebih banyak yang sifatnya tidak ada interaksi manusia sebenarnya sih, jadi otomatisasi atau ke arah sana sih kalau gue sendiri ngelihatnya. Karena kalau bener 2 tahun perilaku kita bakal berubah pasti. Iya, 2 tahun the new normal. Iya the new normal bener.
jadi normal. Karena ya kemarin kan ngelihat, gue baca berita juga sih. Contoh kasusnya kan ada di Wuhan sebenarnya, di epicentrum pertama kan. Nah itu orang nggak balik ke kafe. Jadi katanya kafe udah buka, betul. Kafe udah buka, tapi orang nggak kembali karena orang udah nggak mau gitu, males. Ngapain ke kafe pakai masker, duduk tetap harus 2 meter, interaksi susah, ngomong sama waiter atau bahkan sama teman kita pun pakai masker, gitu loh. Gimana? Apa enaknya gitu? Apa menariknya kafe itu jadinya kan aneh jadinya. Dan kalau yang dari berita yang gue baca itu si pemilik kafe juga stres, jadi nggak bisa, percuma gue buka kalau kayak gini, istilahnya kayak gitu. Jadi kalaupun ini berlalu, kita masih melewati tahap pemulihan dulu ya. Betul, dan itu untuk hospitality, untuk industri kita itu berat banget. Gue nggak kebayang sih kalau yang tempat liburan ya, itu lebih parah lagi, karena itu kan nggak, ya jualnya bener experience. Kalau di kafe kan kita masih jual makanan, something yang lebih, sesuatu yang lebih dibutuhkan daripada experience. Tapi kalau di tempat yang jual experience doang, wah itu bubar sih. Nggak kebayang itu mesti alternatifnya seperti apa. Kayak gitu. Ini mau jadi suram, nggak ada positifnya. Oh, tidak apa-apa, John. Ini kan dalam rangka memberikan tambahan semangat buat dengar juga, buat ya yang nanya, buat yang narasumber juga, semua lah berbagi nih. Iya, jadi kita bisa saling tahu bahwa semua orang juga mengalami kondisinya bagaimana gitu. Survive sama-sama. Baik John, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Terima kasih sama-sama berbagi. Kami berharap curahan hati ini dapat menebarkan solidaritas dan memantik nyala semangat bagi kita semua. Terima kasih telah mendengarkan Bincang Kopi. Sampai bertemu lagi di episode berikutnya.